أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil Jabbaril Azim, Al-Qahharil Qadim, Al-Ghaffarir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jamaah, pasti Allah tidak spekulasi membimbing lisan yang menjadi utusannya. Memang dia bukan penyambung lidah, tapi setiap katanya dibimbing sehingga yang keluar bukan hanya kebaikan, tapi juga dia adalah kebenaran. Ketika Allah memuliakannya, maka semua yang dimuliakan menjadi bagian dari kehormatan kalau kita bisa ikut memuliakannya. Ketika Allah memuliakan Rasulullah,
kemudian kita mengambil bagian untuk memuliakan Rasulullah, maka energi ruhiyahnya akan merasakan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan dirasakan menjadi sesuatu yang tidak terpisah dari sholawat yang dilakukannya. Sehingga sholawat bukan cari pahala, memang sholawat energi ruhiyah yang menghadirkan rasa rindu terhadap sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memuliakan hari Jumat, apapun yang dilakukan oleh orang yang spiritnya, dorongannya, achievement motivationnya untuk memuliakan Jumat, maka dia akan dapat bagian. Bukan netes, memang ngalir. Bisa dirasakan. Dinding yang sama, rumah yang sama, tapi kita memasukinya lapang sekali. Melihat istri, terasa memang dengan istri yang sama, potongan yang sama, yang kemarin sama, besok juga sama, tapi terasa ketika kita memuliakan, dia akan jadi qurrata ayun, di atasnya kecantikan, nikmat dan sejuk memandangnya. Semuanya efek dari kita memuliakan hari-hari yang dimuliakannya, orang-orang yang dimuliakannya, bacaan-bacaan yang dimuliakannya, pekerjaan-pekerjaan yang dimuliakannya, maka tidak perlu 24 jam, detik asal kita mau jujur, kita sudah rasakan. Apalagi hari Jumat, datang memaksa untuk tidak tidur, kita akan rasakan. Kata-kata yang paling sederhana pun, bahkan mungkin yang paling sepele, tapi akan terasa menjadi bagian dari hidayah. Bukan suara speaker, tapi terasa dibuka hati kita untuk menerima kebaikan. Seperti itulah orang yang memuliakan keluarga dengan agama ini. Miskin tapi dia dimuliakan dengan kejujuran. Dia miskin tapi dimuliakan dengan kejujuran. Maka di situ ada bangunan peradaban. Seorang suami bisa memimpin di dunia, dan insya Allah Allah janjikan dia bisa memimpin di akhirat, bahkan masuk dalam surga dengan menuntun istrinya. Ini bukan rayuan, ini kepastian yang harus dikejar. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang memuliakan keluarganya dengan keimanan, dengan kejujuran, maka Allah akan kembalikan bahagianya. Dia muliakan, Allah pantulkan kembali, keluarga ini dimuliakan oleh Allah. Dan di akhirat nanti al-haqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan mengumpulkan kembali keluarga ini. Allah perintahkan kepada suaminya, udkhulul jannah, masuk dulu kalian, masuk dulu kamu, antum wa azwajukum tuhbarun. Ya kamu masuk dalam surga, tapi tuntun sebagaimana kamu menuntunnya di dunia. Sekarang tuntun dia ke surga. Antum wa azwajukum tuhbarun. Ini bukan paradigma, bukan teori, tapi ini adalah wujud dari sayangnya Allah. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau seperti itu dia berkeluarga, maka kemenangan tidak perlu dicari, dia akan datang dalam wujudnya yang paling sederhana sekalipun. Khotbah kali ini menjadi nasihat bagi hati dan bagi kita semua. Salah satunya ciri seorang laki-laki yang menuntun wattaba'athum dzurriyyatahum, mereka yang menuntun dan memimpin keluarganya. Satu di antara cirinya yang harus dibangun adalah kejujuran. Jujur sama istri,
Insya Allah karakter yang dibangun ketika dia memimpin kantor, ketika dia memimpin gubernur, ketika memimpin dia satu daerah, itu refleksinya dari rumah. Ya karena ada energi tuntutan yang banyak dari keluarga, merasa dihargai dengan jumlah uang, apa boleh buat? Ketidakjujuran yang dilakukannya itu juga yang dibangun ketika dia memimpin sebuah negara. Refleksi dari kejujuran di rumah, memimpin keluarga itu gambar besar ketika dia memimpin dalam komunitas yang diamanahkan kepadanya. Masya Allah, ini sederhana. Ada istri tidak tahu berapa jumlah yang ada di rekening suaminya dan dirahasiakan betul. Oke, tidak boleh kemudian buka-bukaan semuanya dengan alasan manajemen dan lain-lain, tapi ketidakjujuran menyembunyikan penghasilan itu satu contoh rumah yang tidak diberkahi. Maka tahta kewibawaannya seorang suami juga apa boleh buat? Dia akan dipecundangi oleh anak dan istrinya yang juga ikut berbohong. Padahal kan sederhana sekali. Sederhana sekali. Ada bonus tidak diberitahukan. Ada pemberian tambahan tidak diberitahukan. Dinikmati sendiri dengan harapan kalau ditahu nanti diminta. Kelihatan sederhana alasan matematiknya, tapi ini gambar kebiasaan tidak jujur. Itu juga gambaran ketika dia menjadi anaknya dari seorang orang tua yang tidak jujur. Sekali lagi ini sederhana, betapa pentingnya kejujuran. Tentu bukan hanya satu-satunya, tapi itu satu di antara kebocoran rumah tangga, kebocoran negara, kebocoran kantor, kebocoran satu manajemen. Satu itu di antaranya. Karena ada orang yang bisa melukis diplomasi yang sebenarnya di dalamnya ada kebohongan dan rekayasa. Menguntungkan sementara, tapi insya Allah Allah sudah menjanjikan dan memastikan ujungnya dia akan kecewa. Tidak ada bohong yang tersembunyi kecuali pada akhirnya Allah menciumkan bau kebohongannya. Karena ini akar. Orang yang tidak beragama, tanda kutip, tapi kemudian dia jujur, memadai untuk dia mendapati kebaikan dari orang di sekitarnya, dan boleh jadi dia disejarahkan menjadi orang yang bertahta dan berwibawa dalam memimpin. Sampai akhirnya tidak ketahuan juga bohongnya. Berhasil dia berbohong, saking profesionalnya, maka ujung dari perjalanan hidupnya dia pun akan ketahuan kalau dia adalah. Sebaliknya orang yang tidak berbakat bohong, sebenarnya saking takutnya dia berbohong. Sesekali mau berbohong tidak profesional, memungkinkan dia untuk sadar dan beristighfar. Subhanallah. Jangan anggap sepele menyembunyikan apa yang kita miliki untuk menjadi pengetahuan yang paling dekat. Transparan bukan hanya bangunan dari peradaban negara. Transparan adalah bangunan dari pribadi yang memimpin dengan iman. Maka Allah jamin dia menang dalam keluarga. Siapa mereka? Saya ulang ayatnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang yang memimpin dan mengikutkan keluarganya dengan keimanan, dengan energi kepercayaan. Karena tidak ada iman kalau dia bohong, hanya merasa beriman. Orang munafik bisa tampil dengan segala macam kelebihannya, bahkan di hadapan orang mungkin dia menjadi orang yang paling beruntung, tapi kalau di dalamnya dia berhasil karena bohongnya, tinggal tunggu saja. Tinggal tunggu saja. Tidak perlu diundang polisi, tidak perlu diundang KPK. Kalau bukan penyakit yang akan menghadapkan pada dirinya, dia akan kehilangan berkah dalam hidupnya. Apalah artinya kita punya rumah tanpa berkah? Diperluas semuanya, tapi hati menyempit. Semua diadakan dan nikmat tidurnya kelihatan sampai ngomong,
tapi kegelisahan tidak bisa ditolak. Adakan semuanya, obat tidur adakan semuanya. Siapkan AC yang paling nikmat, siapkan kasur yang paling nikmat. Senikmat-nikmatnya ngorok tidur tidak bisa melarang orang menghadapi mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk adalah memori perjalanan spiritual. Orang tertawa di mobil dengan kemewahannya. Pastikan kalau dia tidak jujur, pasti gelisah tidurnya. Pasti gelisah tidurnya. Semoga satu ayat ini menjadi nasihat bagi khatib dan bagi kita semua. Jangan nekat membangun keluarga dengan rekayasa agar dia tidak tahu apa yang kita lakukan. Coba-coba membocori rumah tangga dengan ketidakjujuran kecil tapi memadai untuk membuat gempar badai dan ombak akan muncul. Benturan dalam keluarga tidak bisa dihadapi dengan jumlah uang berikutnya atau dengan janji yang lebih besar. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, takutlah kamu menjadi keluarga yang di dalamnya ada orang bohong. Jadi memang jujur itu harus kompak. Maka Allah janjikan berbanding terbalik. Kalau dia jujur dengan segala konsekuensinya, maka Allah akan berikan semua kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang terdahulu, tidak ada sedikit pun yang dikuranginya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Nikmatnya orang yang terdahulu dengan segala keimanannya, bahkan meninggal dunia dengan husnul khatimah, dijanjikan dengan surga, maka di akhir zaman tidak ada perubahan. Ayat yang dulu berpahala untuk menidurkan kita dalam keadaan sehat dan segar, ayat itu juga yang hari ini bisa kita baca dan melahirkan kesegaran. Kalau para sahabat bisa gembira dan nikmat luar biasa dengan segala kekuatan, kesehatan dan ketangguhannya, misalkan saat menjelang tidur dia berwudu, maka wudu yang kita lakukan di zaman 1447 sekalipun sudah 1400 tahun, tetap energinya sama, tidak yang dikurangi. Allah yang dulu, Allah yang sekarang juga, yang tidak kena akhir, yang tidak kena awal, dan yang tidak kena capek dan tidak kena usia. Karena usia hanya bilangan yang dibuat oleh Allah. Walan tajida min dunihi multahada. Duduk untuk makan bersama sebagai wujud dari kebaikan, maka Allah pun akan membalas jauh lebih besar dibandingkan dengan energi pengorbanan kita ketika kita makan bersama. Masing-masing makan dengan segala enaknya, tapi tidak ada bangunan kebersamaan. Apa boleh buat? Ya, kenyang didapatkannya, lezat didapatkannya, tapi berkah justru dihadang dengan penyakit yang tidak diduga-duga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih. Yang benar takwanya ya. Sholat dalam bahasa teknis, kamu kan sudah sholat, yang benar sholatnya. Jangan tanggung menghadap kepada Allah. Kamu sudah sujud, perbaiki sujudmu, supaya fadilahnya bukan karena tubuh telah menunaikan tugas kewajibannya, tapi lebih daripada itu. Ada alasan kepada kita
agar kita bisa menikmati hidup ini yang satu di antaranya berawal dari ibadah yang benar, ibadah yang tenang, ibadah yang khusyuk. Tuntaskan, maksimalkan, dan optimalkan. Walaupun pekerjaan itu kecil, tapi jelas ukurannya. Ada indikator bahwa kita ikhlas melakukannya. 1.000 rupiah, ya kebetulan itu memang yang ada di saku kita. Tapi kalau tepat tempatnya, maka dia tidak akan pernah sia-sia hanya karena jumlahnya satu. Ketika dia datang ke tempat yang membutuhkannya, harta hanya sebutul kelereng, tapi dia tepat di hadapan anak yang membutuhkan sedang bermain, maka dia akan menjadi bagian dari kegembiraan. Jangan anggap sepele kita duduk bersama dengan keluarga. Jangan anggap sepele kita berbuka diri dengan penghasilan kecil maupun besar kepada istri. Bukan persoalan jumlahnya, tapi bagaimana kemudian kita menyadap dan mengundang rahmat Allah di rumah kita yang sempit, tapi bisa melapangkan dada kita. Jangan nekat hidup, membiarkan kebohongan singgah pada diri kita atau di salah satu keluarga kita, karena dia akan membocori perahu as-safinatun najah. Semoga khotbah yang singkat ini kali lagi mengingatkan pada diri kita betapa yang sedikit kalau tempatnya benar untuk kita memperbaiki karakter hidup, maka dari tempat itu Allah akan menuntun kita ke tempat yang indah, ke tempat yang baik, dan ke tempat yang benar. Dunianya bahagia, akhiratnya insya Allah kita selamat. Kita selamat. Tunaikan sebaik-baiknya ketakwaan. Dan jangan dulu mati ya, sebelum jelas keislaman kita ini kemudian mewarnai diri kita dalam semua. Untuk itu mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersamai oleh malaikat yang dihadirkan khusus di hari Jumat untuk mengembalikan agar cinta kita dengan keluarga cinta karena Allah, agar rizki yang kita dapatkan rizki yang mendapatkan cintanya Allah dan cinta keluarga pada diri kita. Mau kemana? Bahagia bukan karena jumlah yang ada di tangan, tapi jumlah orang yang paling mencintai kita betul-betul mencintainya karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rahman, jangan kau biarkan sedikit punya rezeki atau banyak, jangan kau biarkan rezeki ini tanpa berkah-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berkeluarga tapi lisan kami tidak memadai untuk mengantar rahmat ke rumah kami ya Allah. Jangan biarkan udara di rumah kami yang sejuk tapi Engkau tidak merahmati. Jangan biarkan kemudian kami berdua tapi berpisah dalam cita-cita menuju kepadamu ya Allah. Kompakkan kami dengan keluarga agar kemudian kami menjadi orang-orang yang dermawan di jalan-Mu ya Allah. Kompakkan kami menjadi keluarga yang kemudian merasakan nikmat namanya beribadah, dan jadikan kami merasakan sebuah kehormatan kalau ada semangat untuk bisa membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana semangatnya kami, semangat istri dan semangat anak-anak kami. Jangan pisahkan kami di dunia dengan kebaikan sebagaimana kelak di umat kiamat. Jangan kau pisahkan kami kecuali kau menyatukan kami dalam surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik fi hadzal yawm, yaumul Jum'ah, yaumul mubarak. Ya Allah, rahmati duduk kami di tempat ini ya Allah. Sedikit yang kami dengar tapi jadikan hidayah bagi kami ya Allah. Rahmati keluarga kami, rahmati istri dan pasangan kami, rahmati anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yazidul qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diluruskan sapnya, ukuran lurusnya sap, tumit di garis sap yang telah ada di masing-masing karpet. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma نتبع ما وجدنا عليه آباءنا
الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.